musim ini lepas kalau lu bilang kemenangannya nggak kok kayaknya nggak Gak telak, meyakinkan, nggak gak apa convincing kayak ya. gitu ya ya itu memang PR tersendiri. Tapi faktanya 3 poin. Itu dia, 3 faktanya poin ya itu. 3 poin kayak Heeh. gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti ya lu akan menemukan Liverpool yang kalau menang baru di menit terakhir atau 10 menit terakhir. Ada motivasi tersendiri, Dev, kalau Arteta bisa menularkan itu di ruang ganti bahwa guys, kita pengen juara musim ini, kita udah ketinggalan 5 poin nih. Lo nggak boleh nyanyain poin. Karena kalau lo seri, Liverpool menang 7 poin. Kalau lo kalah Liverpool menang 8 poin. Ya kan? Iya. Masa saingan sama Chelsea cuma buat nyari Liga Champion. Feeling gua pekan ini semua anggota Big Six akan meraih kemenangan, termasuk Semoga. MU. Iya. Ya, walaupun nih gua mau kasih tahu, nggak ada yang mudah buat Manchester United. Bayern Munchen, Barcelona, Napoli, dan juga Liverpool masih sempurna hingga menjelang match week di akhir pekan nanti. Dan apakah lawan-lawannya bisa menjegal klub-klub yang masih sempurna di atas ini? Itu akan menjadi pembahasan di Halftime Break kali ini bersama gue Dev Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Diulang. Kenapa? Bukan Barcelona yang sempurna. Real Madrid. Ya kan? Emang gua paham. Lu terlalu Barcelona, ya kan? Real Madrid, Iya, sorry, ya kan? sorry. Ulang ngomong lagi. Enggak, dikit aja, kita nggak usah diulang lagi intronya gitu. Sorry, tadi Real Madrid masuknya. Iya. Enggak, gua Barcelona segitunya. Enggak, sorry, Real Madrid maksudnya Real Madrid masih Tapi sempurna. akhir pekan ini ya memang challenge-nya itu ya. Kalau nggak salah Napoli itu akan Napoli ketemu AC Milan, ya kan? benar. Kalau Bayern Munich ketemu Werder Bremen, Real Real Madrid Bremen. derby kota Madrid, Derby ya kan? Madrid, Kemarin benar. Julian Alvarez hat-trick. Ya. Nah, Liverpool akan menghadapi Crystal Palace. Bentar. Fans Madrid makanya. Iya. Dave Refli, tahu kan akunnya kan? Nah, ya. Ada akunnya tadi. Kasih itu aja pokoknya. Oke. Iya. Tunggu gue ingetin. Gue dari tadi kaget apa sih kok Barcelona? Iya, gue juga Barcelona. Kayaknya enggak deh. Iya. Apa ya? Oh iya, Real Madrid. Tapi Bang DJ, itu kan tadi yang gue sebut di awal adalah liga-liga dari luar Premier League, Bang DJ. Dari Liverpool kan Premier League. Tapi enggak, maksudnya selain Liverpool kan dari yang luar. lain. Tapi fokus kita memang di Premier League dulu nih, Bang DJ. Oke. Masuk ke match week ke-6, Liverpool masih sempurna di atas Bang DJ di puncak dengan udah jarak 5 poin dia. 15 poin, berjarak 5 poin dengan Arsenal, Spurs. Dan di akhir pekan nanti sama Chelsea udah 7 poin. Iya, udah nggak usah sama Chelsea kan? mah. Iya. Sama MU jauh malah. Masih bebenah, Chelsea masih bebenah. Iya. Bebenah mulu. Yang jelas di hari Sabtu nanti banyak match yang serunya di hari Sabtu justru nih. Sabtu. Iya. Kenapa hari Sabtu? Karena tengah pekan setelahnya Liga Champions lagi main. Banyak main di Liga Champions, ya kan? Liverpool kalau nggak salah ketemu Galatasaray. Dan biasanya Bang DJ, ini Premier League kan dibuka dengan match Brentford melawan Manchester United, Bang Kok DJ. biasa dibuka dengan match? Salah. Yang ini dibuka. Lu dari tadi kayaknya salah ngomong mulu deh. Dadakan syuting dadakan. Iya kan? Enggak. Dibuka dengan laga Premier League match week ke-6 dibuka dengan match Brentford. Tapi itu laga nggak seru, itu nanti ditutup aja deh. Kita ngomongin yang jam 9 aja itu karena Liverpool ya. Kalau Brentford Manchester, gue udah diprotes, Bang, lu ngomong MU mulu, Bang, katanya kayak gitu. Ya, di jam 9 ini banyak match Bang DJ. Chelsea, City, Liverpool bermain bersamaan dan juga sebenarnya tadi yang gue sebut Real Madrid dan juga Atletico bermain bersama di jam 9 juga, Bang. Spanyol ya. Spanyol. Cuman kita bahas dari Premier League dulu. Ada lu mau yang mana dulu nih, Bang DJ? Ya terserah lu. Terserah gua. Liverpool dulu dah. Liverpool. Karena ini Liverpool ini adalah ya tadi satu-satunya tim di Premier League yang masih sempurna. Yeah. Tapi lawannya Crystal Palace yang sampai memasuki pekan ke-6 juga belum kalah. Iya. Dari 5 pertandingan, The Eagles itu menang 2 kali, seri 3 kali. Yeah. Salah satunya lawan tim Chelsea. Ya kan? Dan Crystal Palace ini adalah klub yang mengalahkan Liverpool pada Community Shield. Meskipun lewat adu penalti. Tetapi kan kita masih ingat gamenya itu. Adu penalti sih oke lah, adu penalti. Tapi bagaimana Crystal Palace sebenarnya merontokkan dominasi Liverpool, tetap bermain dengan cukup baik, pemainnya pada lepas semua, bisa mengimbangi seri 2-2, ya kan? Dan ini
akan menjadi kesulitan tersendiri sebenarnya buat Liverpool, apalagi pertandingan akan digelar di Selhurst Park. Selhurst Ya. Park ya. Itu sih. Yang lihat Liverpool juga kemarin kan habis lolos juga ya ke babak Ya. ronde keempat ya kalau aku Betul. nggak salah di Ronde keempat Carabao Cup. Carabao Tim-tim Cup. besar semua masih mimpi quadruple-nya masih Iya, walaupun masih jauh. walaupun masih jauh ya kan. Menang ya 2-1. Iya, tapi kemarin sempat nanya ke beberapa fans Liverpool Bang DJ. Banyak ya fans Liverpool. Lumayan. Kan yang gua concern dari Liverpool ini cara bermain mereka Bang DJ. Mereka oke bisa cetak gol, tapi mereka kebobolan juga. Iya. Tapi ketika aku bertanya ke beberapa fans Liverpool, mereka selama keadaannya unggul tapi disamakan, mereka masih sampai sekarang melihatnya masih oke lah, belum ada. Masih pede untuk bisa mencari gol kemenangan. Benar. Dan itu kayak kemarin lawan Southampton kan golnya juga udah 80 something kan. Iya, makanya itu. Golnya Ekitike ya kan. Iya, jadi kasihan yang pakai Ekitike. kasihan itu kalau kata Arne Slot ya selebrasi yang bodoh lah dan Ya, tidak bodoh. perlu lah sebenarnya. Iya. Tapi maksudku di luar itu kan yang gue concern itu tadi Bang dari sisi permainan nih. Maksudnya belum ada ya sejauh ini walaupun masih 5 match ya gitu, belum ada satu tim yang bisa nahan Liverpool, mencegah Liverpool untuk menang lah sampai full time gitu loh. Makanya gue selalu berharap lah siapapun nanti yang ketemu harapan lu Liverpool. jangan-jangan bisa menjadi kenyataan nanti. Crystal Palace itu ya kalau kita ngomongin musim yang baru, musim 2025-2026 yang diawali Community Shield, gua nggak tahu itu dihitung musim baru apa enggak, tapi kan bisa kelihatan di situ bagaimana Crystal Palace pede, percaya diri menghadapi Liverpool. Dan kayaknya Glasner nih punya cara nih, ya kan, untuk bisa membawa timnya menghadapi tim-tim yang secara kedalaman pemain mungkin lebih dibanding Crystal Palace, ya kan? Waktu lawan Chelsea aja di Stamford Bridge lo mainnya, malu lo tuh 0-0 itu tuh nggak bisa nyetak gol. Lo iya lo gue. Nah sekarang ya tinggal bagaimana ya memang chance-nya di Liverpool. Tapi ada satu yang menarik Dave. Ya kita ngomongin Arne Slot tahun lalu lah, musim lalu. Kan ada yang bilang inilah slot ball, inilah gayanya slot gitu kan. Musim ini lepas kalau lu bilang kemenangannya nggak kok kayaknya nggak telak, nggak apa kayak gitu ya kebobol. Ya itu memang PR tersendiri. Tapi faktanya 3 poin. Itu dia faktanya 3 poin itu. ini 3 poin kayak gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti ya lu akan menemukan Liverpool yang kalau menang baru di menit terakhir atau 10 menit terakhir. Iya. Tapi pertanyaannya bisa nggak? Nah ini yang kita kalau harus ngomong lagi nih. Yang menarik ini Dev, di media sosial ya, mungkin setelah laga Carabao Cup, orang semua ngomongin Federico Chiesa. Iya. Iya kan? Betapa seorang Chiesa itu mainnya eksplosif. Ya bukan yang this is myself, not this only me, nggak gitu kan. Lu bisa bikin 2 assist, golnya Ekitike itu juga sebenarnya ya sekelas Chiesa pasti bisa lah untuk jeblosin bola itu ke gawang lawan. Dan dia bisa, kemarin gue lagi mikir ya, abis laga itu ya, wih Chiesa ini sebenarnya kalau kita bosen dengan tanda kutip Gakpo yang lagi kadang-kadang Gakpo ya mainnya stuck gitu ya, mungkin Chiesa bisa menjadi pilihan, ya kan? Woi Slot dengerin nih. Dan Chiesa bisa bermain di posisi itu juga sebenarnya. Bisa, dia bisa main di kiri, bisa main di kanan, dan sama kencangnya, sama eksplosifnya, dan dia bisa jadi pilihan. Dan lo lihat cara dia kemarin kan Isak juga main starter lawan Southampton, dan berapa kali pergerakan mereka berdua ini ya, baik tanpa bola sekalipun, itu bisa membuat chances buat Liverpool. Nah itu sebenarnya bagaimana Slot nanti akan ya kalau ngelihat Carabao Cup kemarin dia punya pilihan yang lain gitu. Kan dengar Ekitike kan bisa jadi nggak main karena udah kartu merah. Kartu merah itu kan. Udah pasti Isak akan jadi starter. Ya, cuma memang Isak ya pasti ada salah. Nah gue nggak tahu nih apakah ya waktu terakhir ngelawan siapa kan si Florian Wirtz dicadangin malah. Lawan Everton kan. Lawan Everton. Nah cuma yang di tengahnya ya Liverpool, Gravenberch, McAllister, ya ini juga makin padu. Ya Dominic Szoboszlai ya dengan Frimpong udah hadir kan dia bisa didorong lagi ke posisi untuk menyerang gitu. Jadi skuadnya ya oke gitu loh. Tinggal itu tadi bisa dong. Ya kalau fansnya bilang kan 1 gol, 2 gol, 3 gol gue tenang gitu loh. Kalau masih 2 gol belum tenang tuh fans Liverpool. Berapa kali
disamakan kan? Sering disamain. Sama Newcastle begitu, sama Bournemouth begitu, terus di Atletico Madrid. Atletico Madrid juga kayak Iya. gitu. Nah, kalau lo berharap bisa nggak Crystal Palace? Ya mungkin bisa. Iya. Crystal Palace, Dev, pemain-pemainnya lo lihat, main kayak selalu tampil tanpa beban, Hmm. iya kan? Hmm. Sekarang udah nggak ada si Eze, tapi tetap aja tuh masih oke. Iya, masih oke. Nah, gue nggak tahu gue ini yang tadinya mau pindah ke Liverpool jadi ketunda ini kan. Iya. Nah, gue nggak tahu menghadapi Liverpoolnya seperti apa. Kalau dia bermain tampil brilian kan, lu sih terlambat. Kayak gitu bisa. Ya itu Liverpool lah kayaknya. Tapi sih kalau gue ngelihatnya ya, Heeh, Liverpool bisa menang. Musim lalu di tempat itu juga Liverpool Menang. menang. juga. Walaupun game Liverpool sama Crystal Palace, Dev, dalam 2 atau 3 musim terakhir itu agak ketat dan miskin gol, Dev. Ya kalaupun menang 1-0, seri Iya, itu 1-1 dia. seperti itu. Cuma memang chances-nya Ini banyak, yang- cuma bagaimana menyempurnakan kesempatan itu menjadi gol. Nah, itu yang kadang-kadang sering jadi PR di laga antara The Eagles menghadapi The Reds. Iya. Ya walaupun apa yang jadi garis bawahnya adalah 3 poin kan, tapi kan cara itu apakah bisa terus-menerus dilakukan seperti itu yang selalu gua pertanyakan Ya, aja dari Dan Liverpool. satu lagi, Dev, Liverpool Crystal Palace mungkin musim ini minimal dia akan ketemu 4 kali, 4 kali, setelah karena Community Shield, karena Carabao Cup Carabao Cup iya. mereka Pertemukan dijadwalkan lagi. bertemu di Selhurst Park juga Iya. di ronde keempat. Ya tinggal di FA Cup aja yang jangan ketemu lagi. Iya. Itulah dari Crystal Palace sama Liverpool, Liverpool, ya. kayaknya poinnya udah lu sampaikan semua. Gitu ya? Enggak Hmm. semua juga sih. Iyalah. Kunci dong buat yang lain juga. Chelsea Brighton ya. Chelsea Brighton. Main Wah, di ini mana? Main di Stamford Bridge. Stamford Bridge. Tapi gue juga lumayan ngeri-ngeri sedap juga Bang DJ. Tapi nggak boleh begitu, Dev, sebagai fans Chelsea. Musim lalu Cole Palmer bikin quad-trick menghadapi Brighton di Stamford Bridge. Itu satu, tapi di paruh keduanya Chelsea nggak Kalah bisa. 3-0. Iya, Ya kalah kan 3-0. biasa gitu Chelsea. Menang kandang, kalah tandang. Kok lu kayak baru kemarin sore sih jadi fans Chelsea? Ya makanya kan setelah insiden melawan MU kemarin, gue Itu nggak tahu insiden nih. ya? Insiden Itu fakta, kenyataan, gak usah terlalu disedihin. Lah ya makanya kan insiden yang menjadi United fakta, memang Bang. sedikit lebih baik di laga kemarin menghadapi Chelsea. Di babak pertama juga khususnya, udahlah itu. Lah kemana sama Lincoln City aja kebobolan duluan? Lah iya makanya. Apa? Melawan Brighton Bang DJ? Ya, lu Gua- lah yang ngomong, gimana perasaan lu? Ya perasaan gue sih Udah masih. ketinggalan 7 poin. Jadi gue ngomong kan nih. Iya ngomong dong. Ketemu sama Brighton, ya seperti yang tadi gue udah bilang minggu lalu merupakan hal yang harusnya sih menjadi sebuah evaluasi besar untuk ruang ganti khususnya Bang DJ, karena nggak menang dalam waktu 1 pekan, terus juga ada pemain ya Robert Sanchez yang melakukan kesalahan yang nggak perlu banget gitu kan. Berarti besok Dan- nggak main ya Sanchez? Nggak main, dan gue khawatir itu yang akan membuat rusaknya ruang ganti gitu loh Bang DJ. Makanya di melawan Brighton ini gue pengen melihat bagaimana situasi dan kondisi dan update yang akan dibawa oleh Enzo Maresca dan juga tim gitu loh Bang DJ. Dari segi permainan, dari segi sistem, gue rasa Enzo Maresca masih akan tetap menjalankan sistemnya seperti biasa, bermain dengan build up play, terus juga 3-4-3 dalam dalam segi build up. Cuman yang menjadi concern gue adalah bagaimana merespon si Brighton yang bermain juga sangat-sangat eksplosif dan juga sangat-sangat terbuka gitu. Gue waktu nonton matchnya lawan Spurs kemarin, secara gameplay dari Brighton ya Bang DJ, gue ngelihat ini bisa sangat-sangat mudah dipatahin oleh Chelsea gitu, karena umpan-umpan build up dari Brighton ini sangat-sangat beresiko tinggi gitu loh gue lihat. Betul. Main-main sangat terbuka banget dari Brighton dan juga Spurs kemarin, dan gue rasa kalau Chelsea ketemu sama tim yang bermain seperti ini harusnya bisa menjadi sasaran atau bisa menjadi makanan empuk untuk Chelsea gitu. Tapi ya balik lagi, ya harus gue lihat kondisi ruang ganti gimana, bisa nggak Enzo Maresca memulihkan ketegangan atau panasnya emosional dari para pemain setelah melawan MU kemarin gitu loh Bang DJ. Gitu sih highlight yang pengen gue lihat di Chelsea untuk menghadapi Brighton nanti gitu. Kok kayaknya nada lo nggak terlalu menggebu-gebu gitu sih. Iyalah, karena kan abis insiden harus perlu evaluasi besar Iya. Bang, dia perlu dilihat Dan juga. agak harus berhati-hati The Blues
Brighton datang ke Stamford Bridge dalam kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka menjadi tim yang paling produktif dan paling dahsyat ya di babak ketiga Carabao Cup. Mereka menang 6-0 di kandang Barnsley, ya kan. Dan ya musim lalu mereka kalah lawan Chelsea, tapi mereka bisa bikin 2 gol. Iya. Jadi ya hati-hati. Kalau udah kebobolan duluan Chelsea ya mainnya bisa berantakan. Dan Cole Palmer juga belum tentu belum bisa dipastikan main atau enggak juga kan. Ya. Ya makanya Tapi dari kalau dia dimainin terus bikin quadrick lagi, kira-kira dibikinin patung nggak tuh di Hah? Enggak maksudnya. Ya lu. Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Ngapain? Iya. Tapi Chelsea harus dapat 3 poin. Chelsea harus dapat 3 poin. Jadi ya. gini deh, biar ini nggak ketinggalan jauh iya, sama seperti papan itu. atas gitu. Termasuk Manchester City yang main di kandang ya. Iya, lawannya Burnley. Lawan Burnley ya. Ya Ya. bukannya tanpa merendahkan Burnley ya, tapi Iya. melihat performa dari Manchester City yang kayaknya sih udah balik lagi ke menemukan performa ritme bermain yang enak untuk City. Pep juga udah udah beradaptasi segitunya dengan kualitas pemain yang dia punya sekarang gitu kan. Ya kita tahulah lawan Arsenal bukan Man City yang kita kenal, bukan Man City yang kita tahu dengan ya bermain agak sedikit segitunya. bertahan, Iya. tapi ya itu menjadi salah satu opsi ternyata yang bisa dilakukan Manchester City kalau ketemu sama tim-tim yang tampil agresif. Iya. Apalagi kalau di Eropa kayak ada Barcelona, Paris Saint-Germain kayak gitu. Ya artinya kan itu Pep sudah menemukan nih ke squad Iya. gue ketika ketemu tim-tim A, tim-tim B, tim-tim C harus menerapkan permainannya seperti apa gitu. Iya. Nggak lagi idealisme dari seorang Pep Guardiola menerapkan sistemnya yang yang selalu menyerang itu selalu baku gitu loh. Iya. Makanya melawan Burnley ini ya melihat kayaknya sih iya gue sih udah City Bang. Ya, gue sih berharap City menang ya. Dan karena di FPL gue punya Erling Haaland, gue akan pasang dia sebagai kapten ya kan. Kalau perlu triple kapten. Boleh tuh lu coba. Iya tuh. kan. Iya. Nggak, tapi hati-hati Dev. Ini Burnley ini lucu sih memang. Dalam 6 enggak dalam Maaf. Iya. Dalam 6 pekan, Iya. dia udah ketemu tim-tim besar Big Six loh. Spurs Iya. kalah 3-0. Sama MU dia kalah 3-2. Kalahnya Iya, lewat penalti Bruno Fernandes terakhir. Benar. Terus lawan Liverpool juga Oh iya kalah 1-0 penalti kan. Iya. Jangan heran kalau nanti City juga menang penalti juga. Karena Scott Parker biasa tuh kan. Gua realistis, gua padanya, lu ngelawan tim besar, ya udah deh. Tahan aja terus. Syukur-syukur nggak ada handsball lagi di kotak penalti. Tapi kalau Burnley mainnya kayak gitu juga tetap bakal bisa di City, pemain-pemain City masih bisa nemuin celah lah Bang DJ. Ya, mereka gua bilang. pemainnya cukup dominan, dribblenya juga keren-keren ya. Punya kecepatan lah Jeremy Doku. Termasuk mungkin masih Bernardo Silva makin tua makin jadi menurut Iya gua. makanya Phil Foden yang lo bilang itu kemarin di Carabao Cup nyetak gol. Itu loh Foden yang kadang-kadang dia bisa nemuin space untuk bikin gol dari luar kotak penalti terarah terukur. Nah ini jadi senjata rahasia juga nih buat City musim ini. Iya dan gue juga bilang Burnley kalau main gitu nggak bakal keluar Burnley gue bilang. Nggak bakal keluar Burnley. Susah gitu ya taulah lawan Liverpool sebegitu bertahannya, terus juga ya lawan City udah pasti lah nggak bakal mungkin keluar Burnley. Pelatihnya Scott Parker gitu juga tahu begitu. Jadi gue bilang City akan sangat-sangat mendominasi nanti. Terus juga ya sangat mendominasi, Burnley nggak bakal dibiarin keluar dan gue rasa pemainnya bakal nemuin celah untuk bisa cetak gol lah. Betul. Gitu. Itu untuk hari Sabtu ya. Match di hari Sabtu Bang DJ. Tengah malamnya ada Nottingham Forest sama Sunderland. Ya. Nggak begitu menarik lah karena belum Nottingham Forest agak masih goyang ya. Tapi dia kemarin di Europa League lumayan lah bisa nahan Lord Anthony and the Gangs 2-2 ya kan. Anthony tak gol loh. Keren lah golnya. Cuman gue mau langsung ke match ini aja Bang DJ. Newcastle Arsenal. Ini sebenarnya kalau mau dibilang laga seru pekan ke-6 ya Newcastle lawan Arsenal. Yeah. Apalagi dua tim ini sebenarnya dua tim yang mewakili Premier League di Liga Champions ya. Jadi ya mungkin tuh big match-nya lah. Dan ini laga akan dimainkan di St. James Park. Dan ya sama Arsenal maupun Newcastle sama-sama datang ke pekan ke-6 setelah menang di Carabao Cup ya. Terutama Manchester City yang menang 4-1 meyakinkan dengan si Osula. Ini pilihan juga nih buat Newcastle.
ya siapa pelatihnya si Eddie Howe. Eddie Howe untuk bisa memiliki daya dobrak gitu ya, selain si pemain baru yang dari Woltemade. kayak gitu. Nah, tapi gini Dev, slide-nya ini kan sebenarnya lebih ke Arsenal. Iya. Iya kan? The Gunners, squad lo udah tambah banyak. Dalam. Menarik banget ini. Oke. Tapi sekarang faktanya lu udah ketinggalan 5 poin. Dan bagaimana Newcastle bisa mengimbangi Liverpool sebelum walaupun akhirnya kalah ya. Iya. Nah, ini kita akan lihat nih taktik apa yang akan dijalankan oleh Arsenal. Walaupun Arteta ya sekali lagi Dev, kayak kemarin ya, kan Eze udah golin juga tuh kemarin di Carabao Cup. Iya. Terus si Trossard juga bikin gol. Artinya pemain-pemain dengan gaya tipe menyerang yang dimiliki Arsenal itu semua udah ngerti tanda kutip cara nyetak gol. Dan ini harusnya bisa dimaksimalkan. Ya tinggal siapa yang lagi the best perform itu jadi oke. Itu sih kalau menurut gua Arsenal. Tapi jangan salah Bang DJ. Gua nggak mau salah. Iya kan? Gimana ya? Aduh. Ya gimana sih? Masalahnya nggak mau salah, masalahnya lu banyak-banyak kata St. salah. James Park itu punya apa? Magis. Ya semua. Kadang punya apa namanya? Atmosfer yang begitu luar biasa lah Bang DJ. Musim lalu aja Arsenal Liverpool kayaknya nggak berhasil menang di sana. Chelsea Ya juga nggak berhasil Liverpool menang 3-3, tapi kan kalau kita ngomongin musim lalu ya itu ada kesalahan Joachim Helleher gitu ya. Ya tapi benar, musim lalu Newcastle kan tampil baik, Dev. Nah itu dia. Iya kan? Maksud gua highlight gua di situ. Ketika lu bertamu ke St. James Park ya hati-hati gitu loh. Maksud gua jangan apa sih namanya? Jangan terlalu pede lah. Lu oke mungkin punya kedalaman squad yang bagus, mungkin sistem lu juga udah apa namanya? Udah jadi. Terus juga lu punya pemain-pemain ya kayak Bukayo Saka, Noni Madueke cedera kalau gua nggak salah. Kalau nggak salah ya, gua dengar juga gitu. Dan Arteta tuh lini tengahnya selalu rotasi loh Bang DJ. Iya karena dia punya pemain banyak, kaya dan bagus, dan ya walaupun di tengah pekan nanti dia ketemu Olympiakos gua nggak ngecilin Olympiakos ya. Tapi ya sebenarnya bisa. Lu di tengah ya, Declan Rice, Zubimendi, Mikel Merino. Iya kan? Terus ya Eze bisa di situ, Odegaard juga. Banyak. Northgard ya. Gua rasa juga antara wah ini keberuntungan sama kepusingan tersendiri. Iya itu tapi dia. sebenarnya artinya pilihannya banyak. Makanya nggak ada alasan lagi buat Arteta tuh nggak ada pemain yang mumpuni, tinggal bagaimana dia memilihnya itu. Walaupun di depan ya Gyökeres lah yang akan menjadi pilihan ya. Walaupun ada obrolan tuh Dev, kenapa nggak Martinelli dijadiin opsi penyerang tengah? Martinelli kan biasa main di wing, lebih melebar ke winger kan? Ya justru itu maksud gue balik lagi ke pemain tengah. Terkadang rotasinya Arteta itu bisa menjadi bumerang tersendiri gitu loh Bang DJ. Kadang keseringan rotasi menjadi apa ya? Gue pengen bilang ya, bukan menjadi salah satu senjata dia untuk bisa membuat sistemnya berjalan dengan baik justru Bang DJ. Mungkin terakhir kalau gue nggak salah ya itu pasang Zubimendi, Declan Rice dan juga Merino, kreativitasnya nggak ada. Tapi ketika masang siapa? Odegaard di situ, cuman Odegaardnya cedera ya walaupun nggak ada yang tahu cedera yang akan datangnya kapan gitu. Cuma maksud gue poinnya di situ. Masa ya lu lawan Newcastle ini belum punya satu apa namanya pasang lini tengah yang firm loh gitu untuk melawan Newcastle gitu loh gitu. Makanya maksud gue ya nggak akan mudah sih untuk ya ini laga sih menurut gue sih ya ketat ya. Newcastle juga bukan tim yang jelek lah. Itu dia. Ya kan? Ya walaupun mungkin secara kedalaman squad mungkin tidak setinggi Arsenal gitu. Ya gue sih sepakat lah ya, main di St. James Park tidak akan mudah. Tapi ya ada motivasi tersendiri Dev kalau Arteta bisa menularkan itu di ruang ganti bahwa guys kita pengen juara musim ini, kita udah ketinggalan 5 poin nih. Lo nggak boleh nyanyain poin. Karena kalau lo seri Liverpool menang 7 poin. Kalau lo kalah Liverpool menang 8 poin. Ya kan? Masa saingan sama Chelsea cuma buat nyari Liga Champion? Lo kali lo, ya kan? Iya makanya. Lu nggak boleh tersinggung. Ini gue cuma ngomong apa adanya. Makanya itu Bang DJ ya gue kenapa bilang KTD karena ya memang faktanya Arteta belum menunjukkan apa yang
Kayak beda lah lu tadi ngelihat gua gimana nilai Pep sama nilai Arteta beda lah. Kayak karena itu Bang DJ emang Arteta buat gua belum nunjukin Ya. dia bisa menerapkan hal yang cukup pakem dan meyakinkan lah Ya. gitu. Spurs lawan siapa sih? Lawan Wolves. Mainnya Mainnya di Tottenham Hotspur Stadium. ya Udahlah. moga-moga. Ya tapi kadang-kadang suka begitu, waktu sama Bournemouth juga kalah. Ya kan. Iya. Wolves akhirnya menang walaupun di Carabao Cup. Iya. Ya, Wolves kan Ketemu, belum pernah dapat poin sampai masuk pekan Iya. ke-6 kan. Mm. Nggak tahu nih Wang Hee-chan dan kawan-kawan nih kenapa Iya ya. nih. Iya kan. Ya itu Ya. di Premier League. Premier League ya. Iya. Nah, tapi liga pertandingan pembukanya musim pekan ini ya emang Brentford Parah. ketemu Manchester United. Iya, iya. Artinya lu mau ngomongin Chelsea, ngomongin Liverpool, ngomongin Manchester City, Arsenal, Spurs, ya Iya. mereka belum akan main duluan karena yang main duluan Manchester MU, United lawan benar. Brentford. Dev, feeling gua pekan ini semua anggota Big Six akan meraih kemenangan, termasuk Semoga. MU. Iya. Ya, walaupun nih gua mau kasih tahu nggak ada yang mudah buat Manchester United karena musim lalu di kandang Brentford mereka kalah 4-3 dan 3 musim itu mereka tidak bisa bawa pulang kemenangan dari Brentford. Hanya gue ngelihatnya gini lah, ya Brentford juga dalam posisi yang cukup oke di Carabao Cup, dia udah melaju. Iya, kan, lolos duluan kan. menang adu penalti kalau nggak salah Aston Villa. MU udah pamit mundur dari Carabao Cup. Tapi kan gue ngeliat gini ya, kalau Ruben Amorim bisa menjadi seorang motivator yang luar biasa buat timnya, jadi tuh barang. Untuk kali pertama nih, ya kan, Manchester United di bawah Ruben Amorim bisa menang 2 kali beruntun di Premier League. Iya. Ya kan? Dan serunya kan, wah kalau menang 2 lawan itu adalah 2 tim asal London. Dan Chelsea menjadi kontributor paling besar itu karena udah kalah 2. Ya tapi gini lah, ya moga-moga Amorim bisa menemukan taktik yang baik, taktik yang tepat. Ya kalau taktiknya sih gue rasa sih itu aja. Itu aja ya ya, kan? makanya apa Cuma yang mau dibicarain. Maksudnya pemainnya, Iya. ya kan? Moga-moga Bruno Fernandes dalam top performance. Iya. Sesko siapa tahu, Iya, gue juga ya kan? poin gue di sini Kayaknya semoga tinggal dia deh yang striker yang musim ini main di tanah Inggris belum cetak gol. bikin gol ya. Iya. Pusing kali dia tuh kalau ke supermarket ditanyain orang kali, Sesko lu belum bisa bikin gol gimana sih lu? Koplak juga ya kan. Ya, itulah untuk MU. Gue juga ngelihat MU poin yang pengen gue lihat itu semoga bisa jadi gol debut untuk Sesko lah di match ini gitu. Sama Tapi, satu lagi semoga pemain depan MU tuh nggak maruk gitu loh Bang DJ. Kenapa sih? Emang kalau pengen nyetak gol kan harus maruk ininya. Bukan maruk sih. Ayolah. Keinginan untuk mencetak golnya tinggi gitu loh. Ya berarti lo nggak rela berkorban untuk tim gitu loh Bang DJ. Ya rela berkorban sih tapi ya kalau bisa bikin gol kenapa? Ya mereka yang paling tahu lah di depannya seperti apa, kayak Chiesa gitu kan dioper gitu kan. Tapi gini, tadi gue bilang the Big Six harusnya menang semua. Walaupun gue pekan ini gue bilang tolong dong ya pekan semua harus menang. Jangan biarkan Liverpool berlari sendirian. Kalau berlari sendirian bahkan kalau poinnya makin gapnya 12 atau 13 poin, nanti fans Liverpool udah ngomong gini lagi ke halftime break. Udah kasih aja tropinya bang sekarang, kita mau fokus di liga yang lain. Ya kan repot kayak gitu. Ya, udah. Gitu ya kalau dari Premier League ya. Gitu. Tapi ya tadi di liga-liga lain juga menarik ya. Fans Real Madrid sekali lagi tadi di depan Real Madrid maksudnya ya. Iya Real Madrid ya kan ketemu Atletico nih laga Atletico seru Madrid laga seru. Julian Alvarez lagi diomongin apa tiba-tiba hat-trick kemarin. Iya, tiba-tiba hat-trick. Perasaan kayak kalau gua nggak salah dia belum lama cedera deh, apa udah balik lagi main. Enggak, ada isu katanya ada sedikit ini dengan Simeone katanya. Tapi ya Simeone memang selalu bermasalah dia memang. Ya, tapi ada aja yang selain Julian Alvarez ada Kylian Mbappe yang makin hari makin rajin bikin gol ya. Kylian Mbappe, Mas Tantuono dan Vinicius Asis Junior. Iya. Vinicius Asis Junior. Ya tapi Xabi Alonso luar biasa. Gini dong pelatih nggak ada masa-masa bulan madu ya, emang udah harus langsung in ya kan. Bermain di Leverkusen dengan skema 3-4-3, 3 back, bermain di Real Madrid, 3 backnya nggak berjalan. Adjust, adaptasi dengan 4 back. Itulah. Itu pelatih yang oke. Itu pelatih yang oke. Mau diambil Chelsea? Enggak. Sanggup kayaknya. Ya itulah. Kalau di Jerman gimana? Jerman. Harry Kane bakal bikin gol lagi nggak nih? Kemarin hat-trick. Ya sepertinya sih bikin ya gitu. Lawannya Werder Bremen ya. Werder Bremen. Main di kandang. Iya. Tapi gini Dev, pekan ini tim-tim besar di Eropa
baik di sejumlah liga juga pasti akan berpikir lebih keras karena rotasi pemain sangat diperlukan. Benar. Mengingat tengah pekannya akan ada laga-laga di Liga Champions. Mungkin nggak kita bahas sekarang, tapi Liga Champions. Tapi walaupun Liga Champions pekan kedua atau matchday kedua, gue nggak bilang banyak tim-tim besar akan ketemu tim-tim yang Iya, ini kan, ya. Hanya mungkin rata-rata ada dari satu awal. dua aja. Yang mana itu nanti Barcelona ketemu Paris Saint-Germain Mm. dan Chelsea ketemu Benfica. Benfica. Aduh kok kayaknya nggak menarik amat sih sebenarnya. Cuma ya udah. Ya buat lu nggak menarik Iya nih, kan? biarin Buat fans aja. Chelsea ya. Yang penting kan di foto-foto gitu kan. Iya, Iya. ya Sama udah. pemainnya. Oke, segitu dulu Bang DJ. Segini dulu ya. Untuk preview di Premier League match week ke-6, Ya. nanti kita ketemu lagi di hari Senin untuk pembahasan review dan sekalian pembahasan ke Liga Champions lah di midweek nanti. So kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.